Nanti di sini isinya diskusi untuk acara pengindasan budaya positifnya. Kita berdiskusi bersama tentang budaya positif di sekolah. Nama saya Anita Lezina, saya dari Angkatan 8 CPB dari SMK Negeri 1 Kuningan Jawa. Yang di sebelah kanan saya, fasilitator saya yaitu Bapak Angga Pradana. Yang di sebelah kiri saya Ibu Fatihah Zamza, beliau sebagai pengajar praktik saya dari SMA Negeri 1 Welangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi biar nanti Bapak Ibu guru dan rekan-rekan sejawat saya mengetahui apa sih budaya positif itu, seperti itu. Sebelum masuk ke sini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang ada di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca buku di perpus dan membersihkan halaman sekolah atau WC biasanya kita ya, itu dapat mendisiplinkan anak. Terus yang ketiga, pernyataan memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak. Biasanya kita memberikan iming-iming kepada anak itu supaya mereka mau disiplin atau mau manut dengan kita. Kira-kira yang pernyataan pertama, Bapak Ibu setuju? Cuma dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke. Yang kedua, memberi hukuman yang hal positif, bisa membaca Yasin di kantor, membaca Quran atau setuju? Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Setuju? Setuju semua ya. Nah, dari sini nanti kita akan melihat perubahan paradigma dari kita semua tentang budaya positif tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan tuliskan di kertas kecil benda yang sangat Anda sukai atau senangi atau berharga. Ya, benda. Dituliskan di kertas kecil yang saya berikan. Kemudian nanti dipegang erat di dalam genggaman semuanya. Berharga benda ya, bukan anak atau istri. Berharga ya Bu ya. Kalau sudah silakan masukkan ke genggaman tangan. Digenggam seerat mungkin. Ya, kalau sudah digenggam seerat mungkin, silakan sampingnya, misal Bu Mila dengan Bu Yanti, silakan buka genggaman itu Bu Yanti, genggamannya Bu Mila. Nanti dengan bujukan, dengan rayuan boleh, dengan dikerusi tangannya juga boleh. Iya, harus dipercayakan. Kalau mau dibuka terserah Bu Mila.
itu namanya teori, maksudnya teori kontrol. Jadi kita harus tahu tujuannya apa, kenapa dia tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Yang dulu, kalau yang sekarang itu hanya Anda, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan ketika gagal. Kolaborasi, kalau di teori kontrol, kolaborasi itu kerjasama ya, akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah dulu. Nah, kalau sekarang kita win-win solution. Jadi kalau bisa itu sama-sama enak. Apa itu budaya positif? Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Sebenarnya kita sudah punya dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini. Hanya perlu penguatan saja dari kita supaya kebiasaan-kebiasaan itu terus menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada disiplin positif. Ini juga bersama dengan budaya positif tadi, pada akhirnya akan menjadi disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Enggak coba ya. Dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Berikutnya, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi kita membalikkan lagi ke mereka. Kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Kalau kamu misal rambutnya panjang, apa konsekuensinya? Kamu harus tahu. Seperti itu kita sampaikan ke mereka. Kalau selama ini mungkin mereka tidak mau tahu, atau mungkin kita kurang sosialisasikan konsekuensinya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongkan, ancaman maupun hukuman. Dengan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai dalam budaya positif ini sebenarnya muaranya kita sudah tahu. Muaranya ada di profil pelajar Pancasila. Sudah arahnya ke situ semua. Yang pertama itu dari semua kegiatan disiplin positif, ya beriman dan bertakwa. Seperti kalau kegiatan kita itu kan ada sholat jamaah, itu udah bagus Bapak Ibu. Kalau kita masih mau dan terus konsisten menciptakan itu, membudayakan itu sudah bagus sekali. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif dan juga mandiri. Nah, dari gambaran profil pelajar Pancasila sebenarnya kita di sekolah sudah melakukannya. Seperti melaksanakan piket, itu juga bagian dari profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang kreatif, dengan adanya ekstra itu juga pembentukan karakter. Sebenarnya kita sudah menjalankan, cuman ya itu tadi tinggal penguatannya saja. Selanjutnya pembentukan keyakinan luas. Nah, ini cara pertama untuk kita bisa menciptakan budaya positif. Salah satu caranya kita buat dulu keyakinan di kelas. Apa itu keyakinan di kelas? Keyakinan di kelas itu memang bersifat abstrak, pernyataannya yang universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita nanti kalau dulu namanya peraturan ya, peraturan di kelas ya. Tapi kalau sekarang itu namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi kalau peraturan, kita itu merasa, anak-anak itu merasa dipaksa untuk menaati peraturan itu. Tapi kalau misalnya keyakinan atau kesepakatan kan mereka itu merasa, oh saya juga ikut membuat keyakinan itu, saya juga ikut membuat kesepakatan itu. Harusnya juga ya itu konsekuensinya kamu yang buat sendiri, ya kamu yang melakukan. Seperti itu tujuannya. Terus semua warga
bedanya kalau di peraturan dulu itu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau di keyakinan itu nggak usah banyak-banyak. Membuat peraturan itu nggak usah banyak-banyak. Kami menghormati semua orang dan barang milik orang lain yang sudah mencakup semuanya saja. Atau yang mungkin lebih sederhana saja, kami murid yang peduli dengan teman. Itu juga boleh. Jadi ketika ada murid yang misal saling ejek atau mungkin bertengkar seperti kasus kemarin Sandra dan Misma misalnya itu kan sebenarnya bisa kita masukkan ke kalau ada keyakinan di kelas ya, seperti misal menghormati semua orang dan juga barang miliknya, itu kan juga bisa masuk ke situ. Nah kalau dulu peraturannya dilarang merokok, jadi menggunakan kata negatif. Kalau sekarang kita berusaha menggunakan kata yang positif. Itu keyakinan kelas. Berikutnya kita harus tahu juga kebutuhan dasar manusia sebelum kita menerapkan budaya positif di anak-anak. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dari kita terpenuhi. Misal ini kalau diilustrasikan kita melihat sikap anak tidur di kelas ya, itu merupakan kebutuhan atau tidak? Nah itu kebutuhan atau tidak? Itu Pak Wajib? Tidak ya? Kenapa? Kok tidak? Ya karena kita bisa membangun diri kita sendiri dan kita paham kondisi juga. Iya, jadi kita kita harus tahu dulu di belakangnya. Kira-kira kenapa dia sampai mengantuk tidur di kelas itu kenapa? Apa memang dia nggak tidur semalam? Iya, karena mikir. Nah, bisa. Atau memang dia malas mendengarkan kita ceramah, kita mengajar, biasanya ada gitu juga kan. Nah, kita harus tahu itu dulu sebelum nah, ketika kalau misalnya emang dia tidak tidur semalam, maksudnya kebutuhan atau enggak? Ya, itu tidur apa? Nah, kalau tidak tidur, nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini: bertahan hidup untuk makan, minum, keamanan, tempat yang nyaman, dan seperti tadi misal tidur. Kasih sayang yang kedua, mereka juga butuh rasa diterima. Anak-anak itu butuh rasa diterima, disayang. Itu yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu pengen diapresiasi kelebihan mereka, dihargai, dianggap berprestasi, mereka senang. Terus keempat itu kebebasan. Kebebasan ya, biasanya kita kan ada beberapa anak yang bikin buku yang ada di kelas. Itu kadang-kadang ada kebebasan mereka untuk membuat teman-temannya tertawa. Nah, itu juga sebenarnya perbuatan yang salah, tapi kan kita balikan lagi, diingatkan lagi mereka. Itu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang terbaik nggak sih? Seperti itu. Nah, ada yang kelima adalah kesenangan bermain. Mungkin kalau di anak-anak kita ada yang berlari-lari gitu atau bermain HP, ya kan? Nah itu bagian daripada kesenangan. Tetapi kita balikkan lagi, apakah kesenangan dia itu pas kalau diterapkan di kelas? Ya lanjut, ini motivasi dari siswa kita dalam berperilaku ada ekstrinsik dan intrinsik. Oleh ekstrinsik itu karena ketidaknyamanan takut dihukum, makanya dia melakukan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin dia memang pengen dipuji atau dapat penghargaan. Kalau di akhir semester kita selalu ada ya berprestasi, mungkin karena itu kita nggak tahu. Tetapi kita sedikit menggeser unsur ekstrinsiknya. Jadi biar disiplin positif ini itu langgeng, nah kita bisa memasukkan unsur intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita, nek kamu berbuat seperti itu toh, nah itu sesuai nggak dengan kamu yang kamu inginkan, sosok yang kamu inginkan, seperti itu. Dan menghargai diri sendiri sesuai dengan yang
posisi kontrol kita sebagai guru dalam mendisiplinkan siswa ya. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira buku sudah sampai pada tahap mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Mau tanya? Oh, sudah pernah semuanya ya? Mila? Pemantau itu kamu kalau nggak bawa topi misalnya, kalau nggak cukur rambut, sekarang cukur rambut. Nah itu berarti dia udah masuk ke pemantau. Pak Wasit gimana? Pak Wasit bagus. Pak Wasit sih biasanya bagus kalau mengatasi anak-anak. Gimana? Dia tergantung kalau di luar teman, waktu kopi, waktu dagang, waktu dagang. Begitu. Iya. Berarti kita bisa jadi teman, bisa juga jadi pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu yang seperti ini, Bapak. Misalnya anak terlambat. Kok gue terus terlambat? Bu Yo, misalnya karena Bu Anita harus kesel-kesel disiplin kayak kamu. Nah itu berarti supaya mereka berarti katanya membuat rasa bersalah. Jangan ya berarti ya. Nah nanti kita masuk ke mana ya yang paling pas. Jadi ini kalau penghukum itu misal terlambat, hormat bendera 1 jam, kemarin KPI untuk berkeliling lapangan 10 kali, itu penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Nah tadi yang sudah saya gambarkan untuk teman, seperti teman ya, kita biasanya lakukan itu biasa. Terus pemantau, memberikan solusi, tapi kita yang memberikan solusi Bu, kalau pemantau. Nah, manajer yang kelima ini, jadi kita itu sebagai pengolah itu jadi kayak apa ya, bukan pengolah ya, kayak memberikan pangsnya supaya mereka itu mencari solusinya sendiri. Kira-kira apa untuk menebus kesalahan kamu itu? Kamu apa yang bisa kamu lakukan? Mereka yang punya konsekuensi sendiri yang mau melakukan apa gitu. Nah ini juga paling menarik, saya paling sangat kita dikasih cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan indisipliner. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak disiplin, ini ada satu rumus namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Yang pertama ada 3 langkah, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak terlambat masuk ke kelas, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya seperti ini. Bermain game misalnya. Itu kemarin saya dapat laporan dari Bu Mila kalau kamu bermain game di kelas saat pelajaran matematika. Nah, berarti menstabilkan identitasnya seperti apa? Bu Anita juga senang bermain game. Saya setiap hari juga main HP. Seperti itu. Jadi kita menyamakan posisi kita kepada mereka. Tetapi, pada langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakanmu dengan bermain game tanpa seizin Bapak Ibu, apakah itu benar? Nah, itu berarti memvalidasi. Mereka ditanya, oh iya Bu, salah.
biar Bu Mila mau menerima kesalahan kamu tadi, saya akan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin itu salah satu solusi yang dia berikan ya, bukan kita yang memberikannya. Nah, itu inti dari segitiga restitusi. Jadi permasalahan disiplin yang ada di sekolah diharapkan kita bisa memakai segitiga restitusi ini untuk menyelesaikannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silahkan. Boleh angkat segitiga restitusi yang lain yang tidak saya kasih kertas. Jadi bertanya, apakah semua kasus tidak disiplin itu bisa diselesaikan dengan segitiga tadi restitusi? Oke, terima kasih Bu Mila. Apakah semua kasus yang ada di sekolah kita tentang disiplin? Disiplin itu banyak ya, memang ya di sekolah kesalahan-kesalahan itu masuknya disiplin. Apakah harus dengan restitusi ini, Bu? Iya. Kalau bisa kita dapat di semua sekolah, Bapak Ibu guru tidak harus guru BK nih. Semua guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak. Cuma mungkin ada beberapa kendala nanti di lapangan karena ini kan secara teoritis, jadi mungkin nanti kita akan menghadapi beberapa kendala di lapangan seperti misal anak yang tidak komunikatif, tidak komunikasi, mungkin tidak punya solusi, itu mungkin bisa direstitusi tidak hari ini juga. Kita bisa memberikan tenggang waktu, mungkin besoknya baru kita panggil atau setelah kira-kira suasananya memungkinkan untuk mereka direstitusi. Seperti itu. Silakan. Ini dari Bos. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah dari paparan yang ada ya tadi, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja, Bu? Terima kasih. Ya. Bagus sekali tugas. Jadi kenapa sih kok ada istilah keyakinan kelas, Bu? Enggak peraturan kelas aja yang sudah umum. Yang tadi seperti yang saya katakan, kalau peraturan ya Bos, itu kita yang bikin, sekolah yang bikin. Terus kesannya peraturan itu berarti memaksa, ya kan? Kelas harus bersih. Jadi kayak pemilihan kata-kata saya lebih. Tapi kalau keyakinan kelas itu memang kita ini mumpung ya awal tahun ajaran baru, kita bisa menerapkan langsung ke kelas kita masing-masing. Membuat keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak, 3 cukup. Tetapi mewakili kesalahan-kesalahan anak-anak ketika pembelajaran di kelas berlangsung. Seperti itu. Jadi ini momennya pas kalau misal kita mau membentuk keyakinan kelas di masing-masing kelas kita sendiri, kita ke kelas kita sendiri aja dulu. Seperti itu. Monggo ada ya Bu Yanti. Bagaimana caranya menjalankan restitusi jika siswa tidak komunikasi? Ya, bagaimana caranya? Ya ini sebenarnya sih agak saya pikirkan juga, tapi saya belum punya solusi. Misal ini yang melakukan indisiplinan, kalau kelas anak SMA, anak SMP mungkin masih bisa ya komunikasi ya. Tapi kalau anak TK, anak itu kan mungkin beda, mungkin tidak pakai segitiga restitusi. Tapi kalau dari saya sendiri memilih momen yang tepat ya biar. Jadi mungkin kalau hari ini langsung pas dia melakukan kesalahan kita belum bisa merestitusi, ditanya nggak jawab, di golek solusi mana way. Nah, mungkin bisa lain hari, lain waktu ketika suasananya sudah baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini
lembaga restitusi ini tadi yang sudah saya jelaskan, guys, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan, kata-katanya apa saja, seperti itu. Nah, ini praktek segitiga restitusi dari saya kemarin. Sebenarnya sih yang menemui saya itu waktu itu sekali ya, kasus yang bertengkar di kelas. Nah, tapi karena kemarin saya tidak bisa mengambil bagian sekali ya, saya gunakan Sandra. Jadi di sini kenapa Sandra mengejek? Jadi di sini saya restitusi Sandra. Jadi di situ ceritanya Sandra dengan Sekar bertengkar di depannya Burus ketika pelajaran bahasa Inggris. Jadi si Sandra itu moyoi ceritanya, moyoi Sekar, dan Sekar gak terima, Sekar marah-marah. Nah, akhirnya si Sekar disuruh menemui saya. Ketika itu saya memang belum tahu restitusi Bapak Ibu. Jadi ya saya hanya memberikan solusi seperti ini. Ya wes, kamu yang sabar saja, ya memang kita punya teman yang memang beda-beda karakter. Mungkin karakternya Sandra seperti ini, seperti itu. Enggak jelas arahnya. Tapi ketika saya sudah tahu segitiga restitusi, ini saya praktikkan. Jadi ya pertama harus menstabilkan identitas. Ya Sandra, saya kalau misalnya jadi kamu diajak teman di kelas, saya marah sama. Nah seperti itu, kita samakan dulu. Sama seperti kamu yang kamu lakukan marah-marah di kelas. Dan saya salut karena kamu itu nggak langsung memukul. Jadi kita tetap memuji, nggak langsung memukul si Sekar. Nah berikutnya kedua, berarti validasi tindakan yang salah. Di situ saya memvalidasi. Dan kira-kira dengan kamu marah di depannya Burus, kira-kira tindakanmu itu baik nggak? Ya salah Bu, dia bilang seperti itu kan. Nah kalau salah, nah kita langsung lari ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar, kesepakatan kelas yang kamu langgar di perbuatanmu itu? Iya Bu, saya tidak menghormati guru, saya tidak menghormati teman. Nah, kira-kira kalau kamu sudah tahu salah, apa yang akan kamu perbaiki, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf dengan Sekar dan juga Burus, dan jadi tidak akan mengulanginya. Nah misal nanti di kemudian hari kok ada ejek-ejekan lagi di kelas, apa yang kamu lakukan? Saya bisa melapor ke Bapak Ibu Wali kelas atau BK. Jadi mereka sendiri yang memberikan solusi. Begitu Bapak Ibu. Cukup ya, jadi dari penutup dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki kepribadian yang profesional dan sosial yang baik. Jadi memang kita terus belajar Bapak Ibu. Saya juga masih belajar gimana caranya bisa menerapkan itu ke siswa. Itu yang memang jadi tantangan kita. Jadi kita mampu merefleksi itu berarti kita mengaca ke diri kita. Apakah posisi kontrol kita sekarang itu ada di mana? Nah, kalau yang baik tadi di segitiga restitusi ini jelas di manajer. Gitu ya. Oke, mungkin ada refleksi dari Bapak Ibu. Saya minta refleksi dari Ibu. Ini terakhir untuk penutup Bu Adit. Baru apa yang membuka paradigma saya dan apa yang saya dapatkan dari ini? Ya, refleksinya Dengan adanya diskusi ini, saya menyadari bahwa untuk mewujudkan disiplin positif yang berpihak pada murid bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. terima kasih. Terima kasih buat itu refleksi dari
berbagi ilmu dan juga berpraktek